Selamat pagi Sobat Trader, bertemu lagi dengan saya Adit dari Republik Trader Academy. Banyak dari Sobat Trader yang bertanya kepada saya, analisa apa saja yang dipergunakan dalam trading. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa teknikal untuk pemula. Apa itu analisa teknikal? Dasar-dasar apa saja dalam analisa teknikal seperti candlestick, trend, support, dan resist. Video kali ini merupakan episode pertama yang akan saya buat tentang analisa teknikal. Namun sebelum kita lanjut, agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Analisa teknikal bagi pemula. Apa sih yang dimaksud dengan analisa teknikal itu? Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya sekedar ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya pribadi, bahwa investasi terbaik adalah investasi dari leher ke atas. Sudah benar yang Sobat Trader lakukan saat ini. Sebelum Sobat Trader terjun lebih jauh ke dalam dunia trading, Sobat Trader perlu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dunia trading. Banyak dari para trader di luar sana kurang memperhatikan hal tersebut, sehingga tidak sedikit dari mereka yang gagal bertahan dalam dunia trading ini. Di dalam dunia trading, terdapat dua analisa utama, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Analisa fundamental itu sendiri adalah analisa tentang kinerja suatu perusahaan atau negara. Sedangkan analisa teknikal adalah analisa tentang perilaku atau kebiasaan dari pelaku pasar. Analisa teknikal merupakan usaha memprediksi harga di masa yang akan datang. Seringkali digunakan untuk mengamati pola suatu tren tertentu berdasarkan kejadian di masa lalu. Analisa teknikal biasa dilakukan untuk trading jangka pendek, seperti scalping ataupun one day trade. Analisa ini bisa digunakan dalam beberapa instrumen trading, seperti saham, forex, ataupun kripto. Analisa teknikal ini laksana kompas bagi para penjelajah hutan. Pasar modal ataupun pasar forex merupakan hutan bagi para trader, karena kita tidak tahu kemana arah dan tujuan suatu harga. Kita hanya bisa memprediksi saja. Dan analisa teknikal ini berguna sebagai petunjuk kita dalam mencapai tujuan tertentu. Analisa teknikal pertama kali ditemukan pada tahun 1700 di Jepang. Analisa pertama tersebut berupa candle chart yang dipergunakan bagi perdagangan beras pada masa itu. Seiring waktu, analisa teknikal terus berkembang, sampai akhirnya pada tahun 1882, seorang jurnalis dari Amerika Serikat bernama Charles Dow bersama rekannya Edward Jones berhasil mendirikan perusahaan bernama Dow Jones and Company. Mereka menuangkan ide-idenya yang diakui dan dihargai sebagai landasan bagi analisa teknikal modern saat ini, dengan menulis seri editorial dalam surat harian terbesar di dunia saat itu, yaitu Wall Street Journal. Dunia akhirnya mengetahui teori tersebut dengan nama Dow Theory. Charles Dow sendiri tidak pernah secara resmi meluncurkan buku hasil karya penulisannya tersebut. Di dalam Dow Theory terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, price discount everything. Artinya adalah pergerakan harga mencerminkan informasi yang beredar di pasar, apakah itu rumor ataupun sentimen. Pernah nggak kita bertanya-tanya, kenapa saham ini turun terus ya? Padahal laporan keuangannya baik. Atau sebaliknya, kenapa saham ini naik terus ya? Padahal laporan keuangannya buruk. Atau beritanya heboh, tapi harganya nggak bergerak kemana-mana. Jadi, di analisa teknikal, kita sadar bahwa kita nggak tahu segalanya tentang suatu perusahaan ataupun kondisi ekonomi. Kita hanya menganggap bahwa harga mencerminkan segala kondisi yang ada. Apakah itu efek berita, rumor, kondisi makroekonomi, fundamental, dan lain-lain.
kita berusaha fokus menganalisa harga saja. Prinsip kedua adalah price move in trend. Artinya, harga cenderung bergerak dalam arah tren tertentu. Di awal video saya menjelaskan bahwa dengan analisa teknikal ini, kita mencoba menganalisa perilaku para pelaku pasar. Dan ternyata perilaku yang sangat jelas adalah selalu adanya tren di pasar. Jika semua positif, maka tren akan positif atau naik. Jika semua negatif, maka tren akan negatif atau turun. Di dalam analisa teknikal ini, kita akan mencari selalu tren yang terjadi di pasar. Prinsip yang ketiga adalah history repeat itself. Artinya, pergerakan harga membentuk pola tertentu dan berulang dari masa ke masa. Ternyata, perilaku pelaku pasar dari tahun ke tahun selalu berulang. Kadang rakus, kadang panik. Sering kita temukan di saat momen tertentu harga akan bergerak naik tinggi dikarenakan banyaknya permintaan atas suatu barang atau komoditas tertentu. Dan semua itu terlihat di pola-pola yang terbentuk pada analisa teknikal ini. Ketiga prinsip tersebut kita harus ingat saat kita ingin melakukan analisa teknikal. Dalam analisa teknikal, pergerakan harga akan kita lihat dalam bentuk chart atau grafik. Dan pergerakan harga harian akan tergambarkan dalam sebuah candlestick atau diagram lilin. Mengapa disebut candlestick? Karena bentuknya yang menyerupai sebuah lilin. Di dalam candlestick terdapat 4 komponen penunjang. Yang pertama adalah harga pembukaan. Yang kedua adalah harga penutupan. Yang ketiga adalah harga terendah, dan yang keempat adalah harga tertinggi. Sejarah penggunaan candlestick pertama kali ditemukan pada tahun 1710 di negara Jepang oleh seorang pedagang beras bernama Munehisa Homa dari Sakata. Munehisa mencatat pergerakan harga di pasar beras di atas kertas yang terbuat dari tanaman padi. Dia selalu mencatat pola pergerakan harga beras di atas kertas setiap hari. Dia mencatat setiap harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan setiap harinya. Dia melihat pola harga yang berulang-ulang. Dia mulai menggunakan pola-pola ini untuk memprediksi harga beras di masa depan. Tentang candlestick ini akan saya bahas lebih lengkap di video selanjutnya. Chart merupakan visualisasi dari pergerakan harga yang akan memudahkan kita melihat pola yang sedang terjadi di pasar. Tren adalah kecenderungan arah pergerakan suatu harga. Tren sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, uptrend atau tren naik, yang sering disebut juga sebagai bullish. Bullish dilambangkan dengan banteng. Uptrend dapat dilihat dengan terbentuknya higher high atau puncak yang lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Yang kedua, downtrend atau tren turun, yang sering disebut juga sebagai bearish. Bearish dilambangkan dengan beruang. Downtrend dapat dilihat dengan terbentuknya lower low atau lembah yang lebih rendah dari lembah sebelumnya. Yang ketiga, sideways atau tren mendatar. Sideways dapat dilihat dengan terbentuknya higher high atau lower low yang sama dengan high atau low yang sebelumnya. Mengapa dilambangkan uptrend dengan banteng dan downtrend dilambangkan dengan beruang? Karena banteng menyerang dengan cara menandukan tanduknya dari arah bawah ke atas, sedangkan beruang menyerang dengan cara mencakarkan dari arah atas menuju ke bawah. Di dalam uptrend dan downtrend terbagi lagi menjadi 2 macam, yaitu major trend dan minor trend. Major trend adalah tren utama atau tren besar, sedangkan minor trend adalah tren yang terbentuk di antara major trend atau tren kecil. Untuk pembahasan lengkap terkait tren
dan cara penggunaannya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Selain candlestick dan tren, terdapat bagian yang tidak kalah penting dari analisa teknikal, yaitu support dan resisten. Support dan resisten merupakan batasan psikologi yang terbentuk di pasar. Support adalah area di mana terdapat kecenderungan harga akan naik, karena pembeli yang lebih banyak dibandingkan penjual, atau bisa dibilang demand lebih besar dibandingkan supply. Sedangkan resisten kebalikannya dari support. Resisten adalah area di mana terdapat kecenderungan harga akan turun, karena penjual yang lebih banyak dibandingkan pembeli, atau bisa dibilang supply lebih besar dibandingkan demand. Agar lebih mudah dipahami, support bisa diilustrasikan sebagai lantai, sedangkan resisten diilustrasikan sebagai atap, dan harga diilustrasikan sebagai bola yang memantul. Untuk penjelasan lengkap terkait support dan resisten akan saya jelaskan dalam video berikutnya, beserta dengan cara penggunaannya. Dari seluruh penjelasan yang telah saya berikan, dapat disimpulkan bahwa pertama, analisa teknikal merupakan suatu metode yang menganalisa tentang perilaku para pelaku pasar. Yang kedua, analisa teknikal sudah ada sejak ratusan tahun sebagai metode untuk menganalisa pergerakan harga. Yang ketiga, kita menggunakan chart, tren, support, dan resistance untuk memprediksi kemana harga akan bergerak di masa yang akan datang. Video ini hanya bagian kecil dari analisa teknikal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Agar tidak ketinggalan video berikutnya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Republik Trader Academy, become professional trader.